Kamu pernah nggak ngerasa udah kerja keras, udah usaha, udah berdoa, tapi kok kayak jalan di tempat aja? Kayak ada yang kurang gitu. Tapi kamu nggak tahu kurangnya di mana. Dan yang paling nyakitin adalah kamu mulai mikir, jangan-jangan emang aku yang bermasalah. Stop dulu, sebelum kamu nyalahin diri sendiri lagi, tonton dulu ini sampai habis. Karena mungkin selama ini kamu nyalahin orang yang salah. Maksudnya gimana? Kita maksudku, pasti pernah ada di titik itu. Bangun pagi, semangat, kerja, usaha, networking, ikut kelas ini itu, malamnya tidur kelelahan, besoknya ulang lagi. Gitu aja, looping terus. Tapi di akhir bulan, angka di rekening masih bilang hal yang sama. Nah dan lucunya, atau sebenarnya nggak lucu-lucu amat sih, kita malah lihat orang lain yang kayaknya santai aja hidupnya, tapi rezeki mereka ngalir. Loh, kok bisa? Ini yang bikin kita jadi kepikiran, ini Tuhan lagi bercanda, apa gimana ya? Nah, kalau kamu pernah ngerasain itu, kamu di tempat yang tepat, karena channel ini bukan tempat orang yang udah sempurna ngajarin yang belum sempurna. Ini tempat kita jalan bareng. Sama-sama belajar, sama-sama nyari jawaban. Jadi gini, otak kita itu punya dua lapisan besar. Yang pertama, otak sadar. Ini yang kamu pakai buat mikir planning, new list to do list, semangat di awal bulan. Yang kedua, otak bawah sadar. Ini yang jalanin 95% hidupmu. 95%, hampir semuanya. Nah, masalahnya otak bawah sadar itu diprogram sejak kecil. Dari lingkungan, dari orang tua, dari pengalaman. Dan kalau waktu kecil kamu sering dengar, uang itu susah dicari, orang kaya itu serakah, kita emang nasibnya begini, itu semua tersimpan di sana. Diam-diam, dan setiap kali kamu mau maju, ada suara kecil di dalam yang bilang, kamu gak pantas. Bukan suara Tuhan, bukan takdir. Itu cuma program lama yang belum diupdate. Sekarang masuk ke bagian yang mungkin kedengarannya agak mistis. Tapi sabar dulu. Tapi coba pikir dari sisi yang lebih sederhana. Ketika kamu dalam kondisi takut, cemas, merasa kurang, energi yang kamu pancarkan ke lingkungan sekitarmu itu berbeda dengan ketika kamu tenang, percaya, dan merasa cukup. Orang-orang di sekitarmu merasakannya. Kesempatan yang datang pun berbeda. Bukan sihir. Ini soal state of being, kondisi dalam dirimu yang mempengaruhi keputusan yang kamu ambil, cara kamu berkomunikasi, dan peluang yang kamu notice atau lewatkan begitu saja. Orang yang hidupnya selalu terasa sempit, bukan karena rezekinya sedikit, tapi karena frekuensi dalamnya sudah lama disetel ke mode bertahan. Dan mode bertahan itu lelah, dan lama-lama jadi normal, jadi identitas. Ya emang gue orangnya susah. Pernah ngomong gitu ke diri sendiri. Aku pernah berkali-kali. Nah, ini yang aku mau kamu bawa pulang hari ini. Rezeki itu bukan hanya soal kerja keras, bukan hanya soal doa, bukan hanya soal strategi. Apakah kamu masih percaya kamu layak? Karena selama di dalam kamu masih menyimpan keyakinan bahwa kamu tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup beruntung. Semua usaha di luar akan terasa seperti mendorong mobil yang rem tangannya masih aktif. Keras, melelahkan, dan hampir tidak kemana-mana. Langkah pertama bukan cari strategi baru. Langkah pertama adalah lepas rem tangannya. Saya ulang lagi ya, lepas rem tangannya. Jadi, kalau kamu ngerasa kerja keras, tapi rezeki masih seret, bukan berarti kamu tidak cukup berusaha, bukan berarti kamu tidak layak. Mungkin hanya berarti ada bagian dalam dirimu
yang belum ikut percaya. Dan kabar baiknya, itu bisa diubah pelan-pelan dengan kesadaran. Kita akan jalan bareng di sini, video demi video, pelan tapi pasti. Kalau ini beresonansi denganmu, jangan sungkan untuk subscribe. Bukan buat channel ini, tapi buat dirimu sendiri. Biar kamu tidak ketinggalan satu langkah pun dalam perjalanan yang bakalan seru ini. Sampai jumpa di video berikutnya, Pejalan Sadar.